Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 13 Agustus 2022 bersama Romo Willem Pao dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalem, salam sehat, sukacita, bahagia dalam kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para sahabat Fresh Juice, saya Romo Willem dari Paroki Kebon Dalem Semarang kembali mau meneruskan sapaan Tuhan kepada Anda semua. Kali ini dengan kata-kata kunci syukur Tuhan memberkati. Bahan dasarnya saya ambil dari kutipan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik sedunia hari ini, yakni dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyinya. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, hati saya bersukacita, berkobar-kobar kebahagiaan saya, kegembiraan saya. Setiap kali saya harus menyaksikan dan harus menerima anak-anak kecil yang datang maju ke depan untuk minta berkat. Sesudah yang dewasa, yang lain terima komuni. Tidak hanya karena perilaku mereka yang unik-unik dan menyenangkan. Ada yang minta berkat itu sambil mulutnya ternganga, gitu minta berkat. Ada yang serakah. Ketika saya memberikan berkat, lalu tangan saya dipegang di kepalanya dan tidak mau dilepaskan. Sampai harus minta bantuan Miss Dinar untuk melepaskan tangan saya. Ada juga yang sambil senyum-senyum itu minta berkat, menundukkan kepala, tangan terkatup dengan sangat saleh. Ada juga yang memandang saya dengan tertawa renyah, dan sesudah diberkati dia lalu mengajak saya, "Tos Romo, tos." Bagi saya bukan perilaku mereka yang membuat saya senang dan gembira. Yang terutama yang membuat saya senang dan gembira adalah Yesus yang mau memberkati mereka. Dan bahagia juga karena para orang tua yang mau menggendong anaknya, menuntun anaknya untuk datang menerima berkat, untuk diberkati oleh Yesus melalui tangan saya. Maka perkenankanlah saya menyampaikan sukacita saya dengan menyampaikan selamat dan terima kasih, kamsiah, sembah nuwun, thank you kepada para orang tua
yang mau repot-repot mengajak anaknya maju ke depan dan minta berkat. Saya percaya dengan kebiasaan mereka menerima berkat Tuhan, diberkati oleh Yesus, dalam pertumbuhannya mereka juga akan selalu ingat, aku ini orang yang selalu diberkati Tuhan. Saya lebih berbahagia lagi dan bangga lagi pada orang tua yang berkenan membawa anak-anaknya untuk dibaptis, untuk terima komuni pertama, untuk terima sakramen penguatan atau sakramen krisma. Nah, kalau yang sakramen perkawinan seharusnya sudah berangkat sendiri, wong sudah gede. Ya kan? Tapi untuk yang baptis bayi atau baptis anak, yang komuni pertama, yang terima sakramen penguatan dan sakramen krisma, saya biasanya mengawali pelajaran-pelajaran itu dengan menyampaikan selamat kepada para orang tua dan juga sekaligus dari hati yang tulus, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, saya sampaikan terima kasih. Sebab para orang tua mau mengantar putra-putrinya untuk menerima berkat Yesus secara langsung. Ya, bukan hanya berkatnya Yesus, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam baptis, dalam komuni pertama, dan di dalam penerimaan sakramen penguatan atau krisma. Maka saudari-saudara, para sahabat-sahabat Fresh Juice yang berbahagia, saya percaya para sahabat Fresh Juice juga merasakan kegembiraan yang sama, sukacita yang sama. Okelah, ketika ada penerimaan sakramen-sakramen itu, upacaranya menjadi lebih lama, ya kan? Lalu mungkin ada juga yang mengeluh, wah, lah ini upacaranya menjadi lebih lama, lalu kesempatan dolannya menjadi berkurang. Tetapi cobalah, saksikan upacara itu, hayati upacara itu. Biasanya pada saat upacara inti dilaksanakan, itu diajak nyanyi kan. Kalau ikut bernyanyi, nanti akan ikut merasakan sukacita. Yesus memberkati anak-anak, Yesus memberkati mereka. Seperti dulu Yesus juga memberkati kita ketika belum terima komuni, ketika dibaptis, ketika terima komuni, dan ketika kita menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma. Para sahabat Fresh Juice, itu tadi bagaimana hati berbunga-bunga, bahagia, sukacita, gembira saat anak-anak menyambut Yesus, mau diberkati oleh Yesus. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan para sahabat Fresh Juice sendiri? Nah, seperti saya misalnya, saya kan tidak punya anak, tidak bisa ngantar anak-anak kepada Yesus. Keponakannya Romo, wah keponakan saya jauh-jauh, cucunya sama jauh-jauh. Itu orang tua mereka sendiri yang mengantarkan. Maka saya sambil bersuka cita itu juga merenung bagaimana saya pun mencoba untuk membawa diri saya sendiri kepada Yesus untuk diberkati oleh Yesus. Bukankah saya akan semakin berbahagia dan bersukacita kalau tidak hanya orang lain saja yang diberkati, tetapi saya sendiri pun juga diberkati. Nah, yang dulu menerima sakramen baptis ketika masih bayi seperti saya itu
14 hari sudah dibaptis, tentu sudah tidak ingat bagaimana saya dulu dibaptis. Tahu-tahu sudah dibaptis. Ya. Tetapi saya masih bisa bersyukur dan mengingat, mengenang, merayakan, memperingati melalui tanggal saya dibaptis. Saya masih melihat di surat baptis saya, 27 Agustus adalah saat saya dibaptis. Maka pada tanggal itu biasanya secara khusus saya menyampaikan doa syukur. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih memberkati saya. Tuhan Yesus, terima kasih memberkati saya. Dan sekarang sudah 62 tahun saya terus diberkati. Demikian juga saya bisa ingat bagaimana dulu saya terima komuni pertama. Saya masih ingat. Tidak ada catatannya di buku baptis, di surat baptis ya. Tetapi saya terima komuni pertama itu tanggal 26 Desember tahun 1969. Bagaimana dulu pelajarannya? Udah lupa. Siapa dulu yang ngajar? Udah lupa. Romonya yang memberi, mohon maaf Romo, mungkin sudah almarhum ya, udah lupa juga. Tetapi sekarang setiap kali saya menyambut komuni, saya bisa bersuka cita. Tuhan Yesus, Engkau mau datang dan memberkati aku sekarang. Secara khusus, sejak aku terima komuni 26 Desember tahun 1969 yang lalu. Terima sakramen penguatan, begitu juga. Bagaimana? Tanggalnya paling tidak yang saya ingat, yaitu tanggal 14 Juli tahun 1974. Pada waktu itu saya masih ingat agak sedikit kecewa. Mengapa? Yang menerimakan sakramen penguatan kepada kami, serombongan besar, bukan Bapak Uskup. Bapak Uskupnya dulu almarhum Kardinal Darmo Yuwono, tetapi diserahkan kepada wakilnya Romo Joyo. Toh akhirnya Romo Joyo juga menjadi uskup di Bandung. Sekarang juga sudah almarhum. Nah, saya ingat saat itu sebagai saat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, khususnya Roh Kudus, khususnya juga Yesus memberkati saya. Lalu ada kegembiraan sendiri. Tentu saja sekarang sebagai imam saya mudah untuk ingat ya bahwa saya juga secara khusus menyambut Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk diberkati oleh Yesus pada saat saya menerima sakramen imamat. Itu tanggal 19 Agustus tahun 1987, 35 tahun yang lalu. Jadi terima kasih Yesus yang datang dan memberkati saya 35 tahun boleh menjadi imamnya. Bersukacita bersama seluruh umat, bersama para sahabat Fresh Juice juga kan. Kita bersukacita dalam Tuhan. Dan saya ditabiskan pada waktu itu berlima. Sampai sekarang kami masih berlima. Itu juga sukacita tersendiri. Maka setiap kali saya datang kepada Yesus, saya menyambut Yesus, Tuhan Yesus, berkatilah aku. Ada kedamaian, ada kekuatan. Bukan hanya ketika saya sehat, segar, bugar, lalu bisa pesta-pesta, makan enak. Bukan itu, bukan hanya itu. Tetapi 4 tahun yang lalu, saya waktu itu ya sedang setengah sadar.
Ya, antara sadar dan tidak sadar, lebih banyak tidak sadarnya. Saya dirawat di rumah sakit secara khusus, di tempat yang khusus begitu ya. Nah, pada waktu itu salah seorang rekan saya dari rekan di Mertoyudan dulu, di SMA Seminari Mertoyudan dulu, yang sudah jadi romo datang. Lalu suster perawatnya itu mengambil inisiatif. Ini ketoke kok Romo Willem sudah dekat ya. Lalu minta minyak suci. Nah, waktu itu saya menerima sakramen minyak suci. Jadi sudah terima sakramen minyak suci. Memang waktu itu saya nggak sadar, ya praktis tidak sadar lah. Saya baru tahu bahwa sudah terima sakramen minyak suci setelah saya sadar dan diberitahu, Romo, kemarin Romo sudah terima minyak suci. Oh, terima kasih, saya bilang. Ya, ketika kemudian ketemu dengan rekan saya itu, Romo Rudianto Yesuit, saya bilang, terima kasih, matur nuwun Kang. Terima kasih, saya sudah diberi minyak suci. Yesus memberkati saya juga ketika sakit dan tidak sadar. Lah bagaimana dengan sakramen yang lain, Romo? Sakramen tobat tentu saja saya terima dengan sukacita karena Yesus mengampuni dosa-dosa saya. Sakramen perkawinan, lah memang saya sebagai imam gak menikah. Jadi sukacitanya bukan saya bangun dari saling menerimakan sakramen perkawinan itu, tetapi dari mempersiapkan dan membimbing, menuntun dan memberkati para pasutri. Saya menemukan sukacita di sana. Maka para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, Yesus yang memberkati itu sungguh membahagiakan. Membahagiakan bagi yang menerima berkat-Nya. Membahagiakan bagi yang boleh menyaksikan Yesus memberkati. Membahagiakan bagi siapa saja yang kemudian tahu, oh Yesus sudah memberkati dia, memberkati mereka. Maka marilah bersama-sama bersyukur. Terima kasih Yesus sudah memberkati kami dan selalu memberkati kami. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang para sahabat Fresh Juice doakan dipersatukan dalam kasih, kerahiman, dan perlindungan Allah yang Maha Kuasa oleh kelimpahan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, tetap jaga protokol kesehatan, salam bahagia, diberkati oleh Yesus. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 13 Agustus 2022. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.